Kami sangat mengakui Yesus memang hanyalah manusia. Dia anaknya Bunda Maria. Dia manusia juga gitu. Tercatat di Bible Anda. Ya kan, dia manusia. Bahkan Yesus sendiri yang menegaskan anak manusia akan begini, anak manusia berkali-kali dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Nah, kemudian tadi yang terakhir Abang mengatakan apa Bang? Tadi yang terakhir Bang dari nge-lag saya lupa, ini juga jadi nge-lag. Apa Bang yang terakhir? Putus-putus. Saya bilang ya, sebelum aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Saya ingat. Betul. Di saat Anda mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada, Abang harusnya flashback juga ke belakang, nggak usah kaget. Karena Salomo pun di Amsal 8 ya, Salomo itu Bang, sebelum dunia ada, Salomo pun juga udah ada. Ya Bang ya. Jadi di saat Abang mengatakan itu ya biasa aja sih Bang. Biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang membuat terkaget-kaget gitu. Itu sebelum Abraham. Kalau sebelum Abraham ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. ya Allah ya Gusti ya kan, biasa aja gitu. Walaupun saya melihat kucing saya, ya Allah gitu kan, bukan berarti kucing saya itu adalah Allah, bukan abangku. Ya Bang ya. Tapi kalau Abang mau menafsirkan sesuai itu silakan. Di sini saya tidak memaksa ya. Di sini tidak memaksa. Itu silakan. Itu kan memang keinginan Abang ya. Silakan, itu saya hargai. Kalau Abang mengatakan respon Thomas itu ya Tuhanku dan Allahku itu berarti itu adalah Yesus adalah Allah itu sendiri, ya nggak apa-apa. Saya nggak akan merubah itu. Silakan, itu iman Anda. Kemudian mengatakan anak manusia tadi. Ya memang Yesus anak manusia. Kenapa saya nggak perlu kaget? Ya ngapain kaget? Memang itu anak manusia. Bahkan di 2 Yohanes Suaranya nggak ada, Kak. Nusus nggak perlu. Masa nggak ada suara sih? Ada lah. Masa putus? Putus-putus tadi Putus sih. ya? Iya. Cek. Aduh, sinyal ya. Sekarang gimana suaraku? Sudah. Sekarang gimana? Sudah. Aman ya? Aman ya. Oh, tadi. Oke, sekarang ada, mohon maaf ya, mungkin memang sinyal ya. Oke, di sini ya, di saat mengatakan ya anak manusia kan, itu bisa aja karena memang Yesus manusia. Di dalam 2 Yohanes 1 yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia itu penyesat dan antikristus. Ya, itu kami sangat mengakui Yesus memang hanyalah manusia. Dia anaknya Bunda Maria. Dia manusia juga gitu. Tercatat di Bible Anda. Ya kan, dia manusia. Bahkan Yesus sendiri yang menegaskan anak manusia akan begini, anak manusia berkali-kali dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Nah, kemudian tadi yang terakhir Abang mengatakan apa Bang? Tadi yang terakhir Bang dari nge-lag saya lupa, ini juga jadi nge-lag. Apa Bang yang terakhir? Putus-putus. Saya bilang ya, sebelum
aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Saya ingat. Betul. Di saat Anda mengatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, Abang harusnya flashback juga ke belakang, nggak usah kaget. Karena Salomo pun di Amsal 8 ya, Salomo itu Bang, sebelum dunia ada, Salomo pun juga udah ada. Ya Bang ya. Jadi di saat Abang mengatakan itu, ya biasa aja sih Bang. Biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang membuat terkaget-kaget gitu. Itu sebelum Abraham. Kalau sebelum Abraham, ternyata sebelumnya Abraham siapa? Ada Adam. Adam lebih dulu ada loh. Kalau Yesus hanya sebelum Abraham, ternyata Salomo sebelum dunia ada. Jauh lagi. Masih putus-putus nggak ini yang di YouTube, yang di TikTok? Silakan di komentar dulu. Abang dengarnya aman ya? Nggak ada putus-putus ya Bang? Aman, Kak. Aman, oke. Terus begini juga Bang, di saat Anda tadi mengatakan muridnya Yesus, salah satunya Thomas yang mengatakan itu, saya nggak hanya mengatakan dia kaget sehingga dia mengatakan ya Allahku ya Tuhanku gitu kan, ya Tuhanku ya Allahku. Padahal Yesus pun berkali-kali, Yesus kayak dia berjalan di atas air, bahkan Yesus itu tiba-tiba setelah penyalipan sekalipun, itu malah murid-muridnya tidak ada yang mengatakan ya Tuhan, tidak ada. Yang ada malah mereka mengira Yesus itu adalah hantu Bang. Hantu gitu Bang. Itu banyak Bang datanya Bang. Ketika Yesus berjalan di atas air ya, Markus 6:49 itu mengira Yesus itu adalah hantu. Kemudian di Lukas 24 yang ke-37 pun juga sama. Murid-muridnya malah mengira Yesus hantu, bukan Tuhan Bang. Gitu Bang. Jadi Yesus hamba Tuhan ini ya kayak gimana lagi ya Bang ya? Kalau Yesus hamba Tuhan, Abang juga bilang dia Tuhan. Tuhan Abang ada berapa sih sebenarnya? Saya sudah jelaskan. Yesus, firman Allah itu turun menjadi manusia. Kemanusiaannya itu datang untuk melayani kita. Ya, dia hamba Tuhan. Tuhannya di situ siapa ya? Hakikat keilahian Yesus, yang adalah firman Allah, yang kekal bersama Allah, yang adalah Allah. Di mana Yesus mengatakan Tuhannya, keilahiannya yang adalah di dalam Yesus itu di mana? Keilahiannya Yesus itu di mana datanya? Oke, baik, sudah. Saya jawab ya. Ya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dan ketika Yesus juga berkata, ya, kalau engkau melihat Bapa, kalau engkau melihat aku sama dengan melihat Bapa. Artinya Bapa itu kan merujuk kepada Allah yang adalah Roh, yang merujuk kepada hakikat keilahian Yesus. Ya, kalau melihat karya Bapa yang dinyatakan melalui Anak, yaitu Yesus Kristus, ya sama dengan melihat Bapa gitu loh. Tapi Bapa ini kan tidak bisa dilihat dengan mata, ya. Bapa itu kan merujuk kepada panggilan atau sebutan, merujuk kepada eksistensi Allah yang benar, itu Bapa. Karena Yesus gelarnya sebagai Anak, makanya Yesus memanggil hakikat keilahiannya, yang adalah Allah, yang adalah Roh itu dengan panggilan Bapa. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh menggabungkan antara kemanusiaan Yesus dengan hakikat keilahian Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Tidak tercampur seperti jas jus. Tubuh kemanusiaan Yesus itu hidup atau berkarya tentu berdasarkan kehendak dari hakikat keilahian Yesus, yang Yesus panggilnya Bapa. Seperti yang itu. Yesus panggil Bapa itu siapa? Yang Yesus panggil Bapa itu siapa? Ya, hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah, yang kekal bersama Allah, yang adalah Allah. Bukan yang Allah lain. Bapa itu bukan Yesus kan? Bapa itu adalah sebutan atau panggilan, merujuk kepada eksistensi Allah yang benar, yang adalah hakikat keilahian Yesus. Bukan Yesus yang Bapanya. Yesus itu kan nama, ya, nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia, yang bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus itu juga nama anak laki-laki dari Maria. Yesus Kristus itu juga nama anak domba Allah. Yesus Kristus itu juga nama anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Itu Yesus. Yesus Kristus itu juga, ya, gelarnya. Bapa itu ada di mana Bang? Oke. Yesus itu kan kita tahu dia berkehidupan ya, dia berkehidupan, dia bertetangga ya kan. Nah, yang saya tanya terus Bapanya ini di mana? Yang Yesus mengatakan Bapa, bahkan Yesus sendiri berdoa, Bapa kami yang di surga, ini Bapa ada di mana? Betul. Jadi ketika Anda bertanya Bapa itu ada di mana, ya Bapa itu tidak bisa diserlok seperti manusia, ya. Bapa itu melingkupi semesta ciptaannya, Allah yang adalah Roh itu. Seperti itu, Mbak. Dia yang menghidupkan bumi langit.
Iya, datanya. abang ini ngomong Bapak itu nggak begini. Itu ada di mana? Oke, baik. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Ya, baca ya. Jangan ketawa dulu dong. Nanti aja Oke. ketawanya. Jadi ketika kita membaca ya. Iya, pertanyaan saya ya, Bapak ada di mana ya? Pertanyaan saya ya. Oke. Iya, makanya saya bacakan dalil ya. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, bersumber dari Dia segala sesuatu. Artinya oksigen, kehendak Dia, kalau Dia nggak memberikan eksistensi oksigen, ya nggak bisa hidup kita, ya kan? Bersumber dari Dia segala sesuatu. Saya tuh nanya, Bapak itu ada di mana? Kalau Yesus kan kita tahu, Yesus ada di dunia, Yesus ada di bumi, waktu Dia kan lahir, ya kan? Yang saya tanya itu Bapak itu ada di mana? Abang jangan panjang banyak ngomong tapi nggak nyambung gitu, Bang. Oh, ya. Jadi saya ulangi jawaban saya ya. Bapak itu tidak bisa di Sherlock seperti manusia. Sehingga kamu bertanya Bapak ada di mana? Saya sudah katakan Bapak itu, Dia itu melingkupi semesta ciptaannya. Seperti itu ya. Tapi Datanya di mana? sebentar. Tapi ya. Data dulu dong, Ya, data dulu dong. giliran dibaca tadi data kok nggak mau ya. Nanti Kan kamu itu nggak kritik. ada Iya, Abang nanti bilang kamu, dia melingkupi, iya kan itu ini datanya yang di saya mana? baca datanya. Saya baca Gimana? datanya, nanti kamu kritik kalau memang kamu nggak terima gitu loh. Sesimpel itu ya. Ya data dulu dong. Oh, data 1 Korintus Iya. pasal 8 ayat yang ke-6. Saya baca 1 ulang ya. Korintus 86 di situ, namun bagi kita hanya ada satu. Iya, makanya saya yaitu baca. Bapak. Ya makanya Yang saya baca. tanya Bapak itu ada di mana? Saya nggak nanya ada Yes. berapa Bapak, saya nggak nanya. Saya tanya Oke. Bapak ada di mana? Oke, baik. Ketika Di saat Anda dikatakan di mengatakan sana, dia tidak iya sebentar melingkupi, ya. dia tidak bisa di Sherlock, itu datanya di mana yang Anda katakan itu? Lah, saya kan jawab pertanyaan Anda, bukan menjawab apa yang saya omongin, apa yang saya narasikan. Anda, Nah, terus yang kamu narasikan nggak Loh, ada Mak. datanya? Bapak itu Apa sih? ya. Sebentar, kenapa? Mau tanya apa? Ya itu Bapak itu ada di mana? Tolong jawab Ya berdasarkan sebentar, data, ini ya. ini Jangan lagi ngomong. bangun. Jawaban saya kan lagi saya bangun gitu loh. Oh, lagi bangun. Nah, ya. Nah, namanya bukan 1 tambah 1 berapa ya, Bang? 2. Kalau 2 ya benar, kalau 3 Udah, ya nggak salah. usah banyak Ini cakap bukan. lah. Ayo cepetan, di mana Ya, datanya? makanya jangan mencelah dulu. Kalau kamu tadi nggak potong-potong ya udah selesai, tinggal kamu jawab kan gitu ya. Jadi sekarang ya, ketika Yesus datang melayani kita, Bapa itu ada di mana? Yesus berkata apa? Bapa kami yang ada di surga. Nah, ketika dikatakan surga itu bisa di Sherlock nggak? Ya nggak bisa. Makanya saya katakan surga itu melambangkan keberadaan Allah yang adalah Roh itu melingkupi bumi langit. Bukan Tuhannya di dalam surga seperti kita ada di dalam rumah. Perspektif iman Kristen itu tidak begitu. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 bersumber dari Dia segala sesuatu. Artinya apapun yang terjadi di bumi langit ini Dialah sumbernya, seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan, Bapak itu ada di mana? Saya jawab nggak bisa di Sherlock, Kakak. Bapak itu ada di surga. Ada di surga sudah. ya? Ada di surga, betul Gitu. ya. Oke, panjang banget ceritanya. Bilang aja di Ya, surga. kalau mau Kakak. cerdas Harus memang dijawab. Ya kalau mau kan? cerdas Matius 69. memang butuh Harus pengorbanan muter dulu ya. sedikit. Oh, harus muter dulu. Ya, saudara-saudara. karena gini ya, Kakak. Ya inilah ya. Saya jadi ingat waktu Islam saya itu kan sekolah, butuh ya. Di sekolah itu kita dicerdaskan, diajarin- seperti itu. Sebentar Ya, ya, dulu silakan. loh. Kau ngomong terus dari tadi loh kau ini yang punya room aja dari tadi ngomong aja nungguin kau ngomong. Aku mau masuk Ya, ya bertanya terus Ini sih. beda ya. Bertanya terus. Beda ya. Diem dulu lah. Gini ya katanya kalau mau pinter harus begitu. Mau pinter harus muter-muter dulu ya. Memang lah ya. Dulu waktu kita sekolah banyak rumus-rumus yang memang harus kita kuasai. Kita pelajari. Ternyata ada yang namanya smart solution. Kita sampai dikursuskan, sampai dapat ekstra untuk mendapatkan jawaban yang simple dan cerdas. Gak banyak bertele-tele, langsung tepat pada sasaran ya kan. Gitulah. Jadi harus Bapak itu di mana? Bapak itu di mana? Matius 69 udah selesai. Bapak di sorga. Udah selesai gitu loh. Ini dia pakai muter lagi ke 1 Korintus 86. Nggak nanya ini tuh, Bang. Oke, Bang ya. Ini tadi saya dapat jawaban nih, Bapak itu ada di surga. Lalu bagaimana dengan narasi Yesus sendiri yang mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Ini berarti jadi Tuhannya Yesus siapa, Bang?
Ya kan sudah saya jawab tadi, itu merujuk kepada hakikat keilahian Yang Yesus yang ada firman Allah yang kekal bersama Allah, yang Yesus dalam keadaan dia sebagai anak, dia panggilnya Bapa. Ya makanya kalau mau cerdas ya dengar. Berarti Tuhannya Yesus Gitu loh. Bapa ya. Tuhannya Yesus Bapa ya. Tuhannya Yesus. Ya Bapa. hakikat keilahian Yesus yang panggil Bapa gitu. Saya tanya lagi, Tuhannya Yesus Bapa atau Ya biar cerdas kan jawabannya kan harus lengkap. Yesus kan mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit Iya, dan bumi. betul. Di dalam Matius 11:25. Di saat Yesus mengatakan Bapa Tuhan langit dan bumi, yang menjadi Tuhan langit dan bumi itu siapa? Ya hakikat keilahian Yesus yang Yesus panggil dalam keadaan dia sebagai manusia, dia panggil Bapa. Bapa. Kenapa? Memang gitu nyatanya. Jadi yang jadi Tuhan langit dan bumi ini Bapa, bukan Yesus ya? Ya hakikat keilahian Yesus yang Yesus panggil Bapa. Macam mana lagi hakikat Lah keilahian cuman Yesus? memang gitu. Di situ Lah. Yesus ngomong jelas loh. Aku Lah iya bersyukur memang. Padamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, nggak ada. Bagaimana Aku dengan yang bersyukur lain? Pada aku keilahianku yaitu Bapa langit dan pencipta langit dan bumi, nggak ada. Itu Yesus memang nggak ngomong penjelasannya kayak seperti gitu. kamu dengar nih 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya dijadikan segala sesuatu dan karena dia kita hidup. Oleh Yesus loh, bayangkan. Tapi Yesus yang mana dulu kan gitu. Ya Yesus yang dalam keadaan dia sebagai firman Allah yang kekal bersama Allah yang adalah Allah. Makanya saya katakan di dalam Kristen itu tidak ada 3 Allah, tidak ada 2 Allah. Jadi Hanya ada berapa? satu Ada Allah. berapa Allah? Hanya ada satu Allah. yaitu 1 Bapa. Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Baik, hanya ada satu Allah yaitu Bapa ya. Yaitu Bapa kan? Ya, Betul ya? Bapa itu panggilan sebutan merujuk kepada eksistensi Allah yang benar. Iya, Belajar itu. Catat. Catat. Kan di 1 Korintus 8:6, udahlah, gini ya, kita hargai kitab suci masing-masing ya. Saya hargai Bible Anda sebagai pedoman hidup Anda yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Ya, harus Pastinya dong. penulis Bible itu menggunakan, iya, pastinya penulis Bible itu sudah meletakkan setiap kata, setiap kalimat dengan narasi yang paling baik, yang paling benar menurut kalian, betul Ya, ya? karena orang Kristen itu kan orang cerdas terkemuka di Iya, dunia. Iya kan? Oh, lebih cerdas kamu atau penulis Bible? Saya tanya, lebih cerdas kamu atau Loh, penulis tentu Bible yang diilhami semua oleh orang Yesus? Kristen itu cerdas. Buktinya saya cerdas menjelaskannya. Saya tanya, ya. Bahasa yang terbaik itu adalah bahasa dari dirimu sendiri atau dari kitab sucimu sendiri? Ya bahasa yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Tuhan saya itu relevan ya, firman Tuhan saya itu relevan ke semua bahasa. Tuhan Anda pakai bahasa Perkataanmu satu harus bahasa apa bukan? menyesuaikan isi kitab sucimu. Sebentar dulu. Perkataanmu harus menyesuaikan apa yang di dalam kitab sucimu atau Lah kitab kita sucimu kan belajar dari kitab menyesuaikan suci dengan firman perkataan. Tuhan. Kita belajar. Malu Lalu apa dia. lagi? Aduh, malu dia, malu. Ya memang standar Ya, kita kebenarannya memang belajar. berbeda ya, saudara-saudara ya. Kalau kami Kita di belajar Islam loh. ya memang ya kami itu berpedoman kepada Al-Qur'an. Kepada Al-Quran itu apa? Bahkan Allah Coba sendiri jawab dulu. mengatakan, Jawab kita- dulu kakak. Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya Nabi Muhammad. Dan Ciptaan- kita ya. ciptaan apa? Dan Bukan. kami, Quran itu. sebentar, kau dari tadi khotbah Ih, satu panjang, kali kau aja, dari tadi iya. khotbah panjang, aku ngomong nggak boleh. Mana Kau ya? Kau Pertanyaan ya, aku itu. nanya ya cuma buat cuma mendapatkan untuk jawaban satu kata di sorga, kau muter-muter jelimet. Lah, namanya Ini pertanyaan aku baru kamu sudah ngomong. 50 Aku baru pertanyaan. ngomong perbedaannya. Diem dong. Aku baru ngomong bedanya kamu yang Kristen dengan kami yang Muslim ya. Kami yang Muslim ya, kami itu hanya taat berpedoman apa yang Allah turunkan, yaitu kami punya Al-Quran. Dan kami diperintahkan untuk taat kepada Nabi Muhammad. Nah, apa? Melalui hadis. Nah, itu tidak mengarang-arang apa yang ada di dalam Al-Quran, enggak. Di saat kami perbedaan pendapat, kami sesuaikan kepada Al-Quran. Itu kami, bukan Al-Quran yang harus menyesuaikan kami, bukan. Nah, makanya saya tanya kamu tadi, kok perkataanmu ini bagaimana ya, melebihi firman Tuhan atau bagaimana? Musik di mute dulu, musik. Kalau naik diskusi jangan norak gitu lah, jangan musik. Ya. Dari mana? Jangan Saya musik. mute loh di sini. Saya mute. Barusan saya yang mute. Barusan saya yang mute kamu. Gimana sih nih orang? Udah, ya.
Sudah? Apalagi yang mau kau tanya? Memang kalau saya Apa? tanya kamu, memang jawabannya selalu berbeda, tidak sesuai dengan Bible. Oke, karena kau iya, melawan memang. Bible. Silakan kalau kamu. Kalau- Musiknya kalau matikan Anda- dulu, Bang. Iya, Musiknya iya, matikan. Musiknya matikan dulu. Iya, Kami bentar, lagi bentar, YouTube ya. nih, Bang. Iya. Kalau Anda terima jawaban saya, tentu Anda harus dibaptis kan begitu ya. Kan ini kan malu kan kalau dibaptis. Oh. Tapi saya ini saya bertanya aja lah, harus nggak apa-apa. dibaptis ya. Tanya dulu, tanya dulu. Iya, Nanti kita lanjutkan itu. pembicaraan kebaptisan ya, Bang ya. Iya, Nanti itu setelah ya. Abang bertanya, setelah saya jawab lanjut kebaptisan ya, kita Iya, kita iya. bahas ya. Oke, baik, Oke, baik. silakan Abang mau bertanya, silakan. Ya, saya tentu data, bertanyanya simpel ya. Tadi Quran Anda katakan Pakai itu data, ya? adalah wahyu ya yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Oke, baik. Apakah Quran itu Wahyu yang ciptaan Allah tuh? turunkan kepada Nabi Muhammad. Iya. Kenapa? Apakah Quran itu ciptaan? Al-Quran itu adalah kalimat Allah. Iya, ciptaan apa bukan Allah. Anda Al-Quran? tahu firman? Firman Allah. Yang saya tanya Bukan. ciptaan apa bukan? Firman Allah, perkataan Allah itu adalah sebuah sifat. Sifat Allah. Allah berkata-kata, Allah berfirman. Iya, yang saya tanya, Wahyu Allah. apakah itu ciptaan? A, ciptaan, B bukan. Sini, saya jawab ya. Ya. Silakan. Ada kalamullah, ada kalimatullah. Kalamullah yaitu adalah firman Allah, wahyu Allah. Salah satunya apa? Ada Al-Quran yang kami punya. Sedangkan kalimatullah itu baru adalah hasil dari kalamullah, hasil dari perkataan Allah, adalah ciptaan. Seperti Nabi Isa diciptakan dengan kalimatullah, dengan kalamullah diciptakan, jadilah kalimatullah yaitu Nabi Isa. Seperti itu, Bang. Jadi bedakan ucapan dan hasil dari ucapan, ya Bang ya. Beda jauh, Abang tuh. Makasih Bang Arjun, syukron. Beda, Bang. Berarti Quran itu Apa Allah lagi ya? yang Anda tanya? Bukan. Iya, Quran bukan. Allah. Bukan. Ada berapa eksistensi di dunia ini? Bang, Abang, kamu bisa mengeluarkan suara kentut. Apakah suara kentutmu adalah kamu? Bang Baf kentut. Oh, Bang Baf kentut. Kentut yang keluar dari Bang Baf adalah Bang Baf. Oh, Bang Baf kentut tiba erek. Ya Allah, Re, ternyata dia adalah kentut. Sudah. Masa gitu aja nggak paham sih? Berarti Quran Kalau itu kan Allah menurut ya? pemikiran Fix ya? Anda. Enggak. Quran Enggak. itu Allah ya? Saya tidak Loh. pernah mengatakan Al-Quran adalah Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah, Ciptaan apa bukan? bukan ciptaan. Oke, berarti Dan sang pencipta bukan kan? pencipta, bukan. Oh, ada di Al-Quran tengah-tengah. bukan tengah-tengah. Kamu tolong bedakan yang namanya sifat dan ya ini botol mau nanya. Ya, botol mau nanya gini. Kamu gini ya, kalau Anda mengatakan Al-Quran itu ciptaan atau bukan, padahal sudah saya jelaskan. Kalau ciptaan itu namanya kalimatullah, hasil dari kalamullah. Di saat Allah berfirman, seperti Allah mengatakan ya, Allah menciptakan Nabi Isa, Allah menciptakan Nabi Adam. Di saat Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu adalah hasil dari kalamullah, hasil dari perkataan Allah, namanya kalimatullah. Sedangkan Al-Quran itu apa? Wahyu Allah, firman Allah, bukan ciptaan. Di saat Allah berfirman dan firman itu menciptakan segala sesuatu, Allah itu menciptakan segala sesuatu, barulah itu menjadi ciptaan. Ya jadi jangan gitu dong. Ini IQ-nya gimana sih? Masa gitu aja nggak paham? Berarti Anda ini berkata-kata apakah keluar Oke, keluar baik. Anda? Baik, berarti ini copy paste dari Yohanes 1 ayat 1 ya. Berarti kakak udah jadi Kristen ya? Enggak ada, saya ngopi pasta. Oh, enggak ada. Ya. Enggak, saya nggak ngopi pasta. Oke, Telinganya baik. coba tolong dibersihkan dulu, Bang. Oh ya, saya bikin peraturan baru ya buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, tolong telinganya itu dibersihin dulu, ya kan? Ya memang sih di Al-Quran itu sudah Allah katakan bahwa orang-orang kafir itu saat dijelaskan tentang kebenaran Al-Quran, mereka itu padahal sudah disumbat telinganya dan mata mereka sebenarnya sudah ada sesuatu yang menghalangi. Jadi mereka tidak akan pernah mengerti itu. Dan mereka hanya Oke, baik. kalau dongeng belakang. Ya ini kayak begini, masa dia mengatakan Al-Quran itu ciptaan? Ini namanya juga kafir, gak kaget. Inilah kebenaran Al-Quran ya. Inilah kebenaran apa yang Allah sampaikan. Ada berapa eksistensi di sekarang dunia saya ini? tanya balik Anda. Anda tadi Sebentar, udah ada berapa gantian. eksistensi? Gantiannya tadi kita udah janjian. Ada dua, Kita tadi kan? kan udah janjian dong. Kita kan Sang udah pencipta janjian. dan ciptaan, Kita tadi betul? Apa sih eksistensi indasmu? Tadi kamu udah janji sama saya. Setelah saya menjawab pertanyaan Anda, kita balik lagi tentang baptisan. Jangan takut dong, jangan takut. Ya. Oh, Di sana iya, mengatakan, iya, iya. ya kan?
Ya, ya, Ya ya. kan? Dari Anda mengatakan kita akan kembali ke bahasan pembaptisan. Di sana Anda mengatakan baptisan ya. Kalau saya percaya katanya harus dibaptis. Itu yang tadi Anda bilang. Sebenarnya kalau dibaptis ini baptisan yang seperti apa yang Anda maksud? Harus dibaptis seperti apa? Dalam nama apa saya harus dibaptis? Ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu harus ya perintah Bang Yesus. ya? Iya, Itu itu harus perintah ya, Yesus. perintah Iya. Yesus. Oke, itu perintah Yesus. Tapi sayang sekali ya, buat Kristen-Kristen tolong dicamkan ya. Di saat Anda dengan berani-beraninya mengatakan kalau kami percaya, saya harus dibaptis, bahkan Anda sudah mengumumkan tadi ya, harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Itu memang ada datanya di Matius 28 yang ke-19. Tapi sayangnya buktikan ya, satu aja murid-murid Yesus ya yang mempraktekkan itu. Ternyata nggak ada, saudara-saudara. Nggak pernah ada satupun murid Yesus yang membaptis ya, ataupun yang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak ada, saudara-saudara. Adanya hanya dibaptis di dalam nama Yesus. Coba kau cari di dalam Bible ya. Silahkan kau cari, ada nggak satu aja nama murid Yesus yang dibaptis ataupun yang membaptis Sudah. di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Sudah? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Iya. Sudah? Oke, Sudah. baik. Ya, baik. Saya 30 detik aja untuk jawab itu ya. Itu kan tadi kan mandat Yesus ya, itu perintah Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ketika Yesus Kristus sudah memberikan otoritas kuasanya kepada murid-muridnya yang membaptis orang, maka murid-muridnya bercerita, ya, baptis dalam nama Yesus. Nah, kembali lagi, Yesus perintahnya apa? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Formula baptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi pemberitahuannya kepada kita ya dalam nama Yesus. Kembali lagi, perintah Yesus apa? Artinya dalam nama Yesus di sini adalah dalam otoritas Tuhan Yesus yang menyatakan baptisan. Jadi seperti itu kakak, dalam Kristen itu seperti itu. Secara fakta deh, tadi abang mengatakan ke saya, kalau saya percaya, berarti saya ini harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya memang Ya, betul. ngapain juga yang meneruskan ajaran Yesus, murid-muridnya aja enggak mau nerusin kayak gitu. Kok abang yang mau nyuruh-nyuruh nerusin kayak gitu? Tidak. Abang, Oke, di dalam baik, kisah baik. para Lanjut, rasul ya. Di dalam kisah para rasul bang, kisah para rasul 2 yang ke-38, malahan kata Petrus apa? Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kok ngelawan nih Petrus, membangkang murid yang jahat Sudah. ya? Sudah. Ini Yesus akulah guru dan Tuhan, ini kok membangkang muridnya nggak? Sudah belum? Terus kamu malah nyuruh membaptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, padahal Iya, sudah belum? tidak ada satu data pun murid Yesus yang melakukan itu. Sudah? Nggak ada. Sudah belum? Iya, sudah nih. Oke, Gimana nih berantem nih baik. sama murid-muridnya nih, apalagi sama kau. Bahaya, tadi Baik. baptisannya gimana ini, aduh. Oke, baik ya. Ini saya memberi analogi begini. Tadi Anda katakan Quran itu bukan ciptaan, melainkan ini analogi. Kau analogi Al-Quran. Kau mampu jawab Analogi. baptisan apa enggak? Analogi. Kau Ya. mampu jawab tentang baptisan apa enggak? Biar masuk. Ya oke, saya tidak menggunakan analogi Al-Quran ya. Karena kamu takut. Saya analogi sendiri aja. Begini nih. Ya, ketika saya Enggak usah ya. analogi, langsung ke baptisan. Oh, oke, baik Langsung ya. ke baptisan. Enggak usah analogi yang lain. Males. Oke. bukan, males. Hmm. Di sini kita singkat, padat, dan jelas. Udah. Singkat, Ya, singkat enggak juga. jelas. Jangan kayak gitu. Iya, pertanyaannya silakan. lebih ngalor ngidul daripada jawabannya ya. Oke, baik, saya jelaskan ya. Amanat Yesus, junjungan kita, Tuhan kita Yesus Kristus sudah jelas. Pergilah ke seluruh dunia. Lu aja. Tuhan kita lah. Anda hanya menyangkal diri aja. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan panas dulu, diam dulu. Jadikanlah semua bangsa Lah, kau bilang muridku. Tuhan kita lu aja, jangan Ya, jangan Tuhan kita kristenisasi loh, lagi. iya kan? Maksa-maksa, jijik Kan kali nggak ya, ada udah. Tuhan dari di luar bangsa Israel itu nggak ada Tuhan. Hanya ada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Turunlah, ini bukan rumput murtatan ya. Ini rumput diskusi lintas agama ya. Di saat kau udah mulai maksa-maksa akidahmu di sini, kau mau kristenisasi di sini, kau bilang Tuhan kita jijik ya, jijik. Aku nggak pernah mau ya,
Gak pernah mau lagi balik-balik nyembah itu yang namanya Yesus, gak pernah mau lagi aku balik. Gak usah kau bilang Yesus Tuhan kita, gak ada gunanya kau ngomong gitu. Ini bukan room pemurtatan. Ini bukan room pemurtatan, ini room diskusi lintas agama. Di saat kamu punya iman itu silakan itu imanmu, gak usah pakai kita. Kau pakai bilang aku lagi punya Tuhan Yesus, jijik banget aku dengar ini. Kita naikin lagi yang lain ya. Kita naikkan lagi yang lain ya, kita naikkan lagi yang lain, yang selanjutnya ya. Aduh, banyak sekali yang minta naik ya. Oke, kita naikin lagi yang lain. Yang Kristen aja silahkan naik, yang Muslim mohon di bawah dulu ya, saudara-saudaraku. Mana nih, belum kelihatan. Oh, syukron, Masya Allah saudara-saudaraku yang sudah memberikan gift, Masya Allah ya. Makasih banyak, syukron, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya ya. Amin. Oke, aku naikin lagi yang lainnya. Aduh, banyak banget yang minta naik. Yang Kristen aja ya. Yang Kristen aja yang minta naik. Yang Muslim saya mohon maaf ya, di bawah dulu ya. Kita bantu-bantu untuk melancarkan diskusi ya. Jadi jangan yang Muslim dulu naik, jangan. Halo, selamat siang Neng. Selamat siang ya. Iya, Kristen silakan di open kameranya dulu, open cam. Oh, harus open cam Neng. Iya, saya Iya. Kristen. Oh iya. Iya Neng. Silakan di open cam. Iya Neng. Saya nurut. Iya, wajahnya dong Bang. Biar kelihatan Agak saya ngobrol pakai sama baju. manusia, bukan ngobrol sama. Kagak pakai Oh ya baju. udah, abang di bawah ya. Iya. Abang di bawah aja dulu. Nanti kalau udah pakai baju ya, udah beradab, nggak ajukan permintaan naik lagi ya. Aduh, memang saya tahu kalian pengikut Yesus, tapi ya, aduh gimana ya. Kalian sih mau ikut-ikutan nggak berbaju, mau berkolor doang mah terserah sih ya. Tapi diskusi ini saya mohon open cam Anda yang santun lah ya. Oke, dia nuansa. Mai dia. Mai. Pencet kah? Pencet kayaknya ya. Lagi cuci-cuci piring mungkin ya. Oke, kita naikkan yang lain. Udah kelihatan ya John ya? John? John? Diam. Kita ganti lagi yang lain ya. Tenang, ngantri ya. Banyak yang minta, saya naikkan satu-satu ya. Saya naikkan satu-satu. Yang Kristen silahkan naik ya. Teddy, nggak bisa on cam. Turun musik lagi. Naik jangan musik ya. Saya naikkan akun-akun yang bisa open cam ya. Nanti kalau nggak bisa open cam langsung saya turunkan. Langsung ku hempas ya kan kalau nggak bisa open cam. Raisa. Raisa. Tuh, berisik. Kayak gini loh, kalau nggak mau minta naik, nggak usah minta naik, dinaikin diem. Dinaikin diem ya kan. Mana yang Kristen ya, saya naikkan yang Kristen coba. Banyak yang minta naik, cuma nggak tahu Kristen atau Muslim.
Mana? Belum kelihatan. Siapa ini panas? Lumban, nggak ada ilmumu. Panas ya Lumban, naik dong. Yang panas-panas mending naik, ya kan? Keluarkan unek-unekmu, silakan naik, ajukan permintaan. Gak usah kejang-kejangan di bawah. Oke, kita naikkan ya. BSR, silakan open cam. Kristen Muslim bang, Mbak, Miss, Mister. BSR. Iyalah. Kok yuk iso ya? Pencet lah ya. Lita. 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 Maaf Bu, salah pencet. Saya Muslim. Oh iya. Oke, iya izin menurunkan ya, Kakak. Iya Bu, maaf banget. Iya, nggak apa-apa. Paling gara-gara tap-tap ya, Masya Allah. Makasih ya saudara-saudaraku yang sudah semangat untuk tap-tap layar, yang udah posting-posting ulang. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak dan semoga Allah membalas kebaikannya di saat saudara-saudara muslim sudah ikut membentengi umat muslim dari upaya kemurtatannya dengan meramaikan komal-komal muslim, ikut tap-tap layar, ikut share, ikut posting ulang ya, Masya Allah. Ini memang luar biasa ya, sudah ikut bagian dalam berdakwah ya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat, amin. Onanta, jadi inget yang kejadian. Onanta. Maaf, Muslim. Oh, nggak pencet. Di bawah aja. Sanaikan yang Kristen ya. Ini banyak yang minta naik, tolong yang muslim-muslim dicabut dong permintaannya, yang muslim-muslim saudara-saudaraku. Biar yang Kristen-Kristen aja yang naik ya. Bantu di tap ya. Ini masih naik ini banyak banget yang minta naik nih. Yang muslim jangan minta naik dong. Ruki. Aduh. Wah, ada yang kepanasan katanya nih Kristen gak usah naik komal ngarang bebas kan. Panas sekali sepertinya Anda ya. Jamur. Kristen atau muslim jamur? Gini loh ya kan, gitu loh. Naik diem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya bang? Muslim, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
Iya bang, ada yang mau disampaikan bang? Soalnya ini saya mau naikin teman-teman yang Kristen bang. Ini kok nggak bisa bahasa Indonesia ini di mana? Yesus sendiri udah mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Malah dipelintir. Oten ini apa otaknya taruh mana? Itu aja dah, Pak. Oh, jangan. Ya, kita naikkan noten aja ya bang ya. Kita naikkan noten ya bang ya, karena kita jangan monolog juga gitu ya bang ya. Ini menurunkan ya bang. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu abang Tio. Masya Allah ya, semangat ya. Muslim ini semangat banget. Saya tahu kalian semangat banget nih, Masya Allah ya, luar biasa. Oke, kita naikin lagi yang lain ya. Semoga saya dapat Kristen-Kristen yang naik ya. Ada yang nanya tadi ya kan, Sairul. Natalia Iriani itu nama kakak ya? Iya dong. Nama saya itu. Nama keotenan saya itu, nama keotenan lahir di keluarga Oten ya kan, kemanusiaan saya dinamai Natalia Iriani oleh kedua orang tua saya ya, kemanusiaan saya. Nama kemanusiaan saya yang tercatat juga di KTP ya, di dokumen-dokumen kenegaraan itu nama saya Natalia Iriani. Nah, di sini sudah ada Bang Kerol. Bang Kerol ini Kristen ya. Silakan Bang Kerol, dibuka kameranya. Selamat pagi. Pagi Bang, silakan on cam dulu Bang Kerol. Karena room saya ini wajib on cam. Mantap. Oke ya, ini buat teman-teman Kristen ya. Ini saya sudah dapat teman diskusi juga dari Kristen, tapi sepertinya Bang Kerol kalau Kristen sendiri di sini nggak asik ya. Saya carikan Kristen yang lainnya, boleh Bang Kerol ya? Oh ya, harus. Saya mau kita bahas nubuatan PL yang sebenarnya belum tentu nubuatan. Contohnya Mika 1 ayat Mika 5. Mika 5 ayat 1 sampai 3. Itu Bethlehem itu yang terkecil itu di antara Israel. Bethlehem itu ya kecil sejak sononya. Jadi bukan nubuatan. Jadi sudah dari dulu tempatnya memang kecil. Jadi bukan nubuatan itu. Mika ketika menuliskan 5 ayat 1 sampai 3, Mika itu berujuk sebenarnya pada kenangan akan Daud. Oke, saya sapa dulu ya Bang Kerol ya. Ini Bang Kerol sudah semangat sekali, sepertinya dia ingin mengajar sesama Kristen sepertinya ya. Oke, saya sapa dulu ya Aris. Aris? Ya, iya. Kristen? Aris Kristen? Salam. Muslim Bang? Turunkan aja. Oh iya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.